Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naura Akila Diva. Saya dari kelas 2C Bahasa Indonesia, program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia dalam 10 poin. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asal-usul munculnya sebagai alat komunikasi masyarakat, yaitu berasal dari bahasa Melayu. Sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia bersifat dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan dan mengalami perubahan, mengakibatkan perkembangan bahasa Indonesia dibagi atas dua, yaitu zaman pra-kemerdekaan dan zaman pasca kemerdekaan. Untuk yang poin pertama, pada zaman pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, diangkat dan ditetapkan sebagai bahasa Melayu dan didasari oleh karena bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa pergaulan atau lingua franca, yang mana artinya yang merujuk pada bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antara orang yang memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah yang berbeda. Untuk yang kedua, bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu juga memiliki peran dalam menyautkan keberagaman budaya di Indonesia. Bahasa Melayu juga menjadi sarana utama untuk menyampaikan dan melestarikan kebudayaan di Nusantara. Di samping itu, dengan meningkatkan bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu, masyarakat Indonesia dapat membagi dan merayakan keberagaman budaya mereka. Sastra, musik, seni, dan tradisi lisan juga dapat dipertahankan dan diwariskan saat ini melalui bahasa Melayu. Untuk yang poin kedua, ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi atau interaksi menyandarkan setiap manusia untuk dapat merasa bahwa dirinya tidak terlepas dari kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan sosial yang dilaksanakan pada komunitas tempat dia berada. Untuk hal ini merujuk pada ragam bahasa. Ragam bahasa lazim disebut variasi bahasa. Berikut ini dipaparkan pembagian ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan cara pandang penutur dibagi atas A. Ragam dialek. Dan ragam dibagi atas ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi atau formal, ragam tidak resmi atau tidak formal. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi. Untuk poinnya ada ragam lisan, yang mana ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan langsung oleh alat ucap ketika kita berbicara. Oleh karena itu, ragam bahasa dalam bentuk lisan adalah ragam bahasa yang dapat didengar oleh penutur atau lawan bicara. Beberapa hal penting dalam komunikasi menggunakan ragam bahasa lisan adalah perhatian lebih terhadap tata bahasa, kosakata, dan lafaz dalam pengucapan. Tinggi atau rendah suara juga penting, mimik atau ekspresi wajah yang terlihat, juga gerakan tangan atau bahasa isyarat lainnya untuk menyampaikan suatu ide penutur. Poin ketiga adalah ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf abjad terdiri dari 26 abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal dan konsonan terdiri dari 5 huruf vokal A, I, U, E, O. Adapun huruf konsonan terdiri atas 21 huruf kecuali huruf vokal. Yang ketiga, diftong atau gabungan huruf vokal terdiri dari 4 bentuk diftong, yaitu penggabungan huruf vokal I, au, e, dan oi. Misalnya harimau dan survei. Keempat, klaster atau gabungan huruf konsonan. Selain diftong, terdapat juga klaster atau gabungan huruf dalam bentuk konsonan, yaitu ke, eng,
dan sye. Misalnya ngarai dan syarat. Yang kelima, huruf kapital. Digunakan untuk penulisan huruf pertama setiap kata di awal kalimat. Misalnya, siapa namamu? Nama saya Rio. Nama saya Naura. Untuk contoh lainnya, misalnya Naura suka bermain. Nauranya memakai huruf kapital karena dia berada di awal. Untuk yang selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedelapan, huruf tebal digunakan untuk menjelaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Untuk yang B, penulisan kata. Satu kata dasar digunakan sebagai satu kesatuan. Misalnya, Alvan membaca buku. Baju itu mahal sekali. Yang kedua, kata berimbuhan ditulis serangkai dalam bentuk dasarnya, misalnya bernyanyi, dipertanggungjawabkan, yang B, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, awahama, biokimia, telewicara, mancanegara, subbagian, dan narapidana. Untuk poin keempat adalah diksi. Diksi atau yang biasa dikenal dengan sebutan pilihan kata merupakan kata-kata yang dipilih untuk pembicara atau penulis dalam menyampaikan ide atau pikirannya atau perasaan secara lisan atau secara tertulis. Jenis diksi yang pertama, denotatif dan konotatif. Diksi denotatif adalah pilihan kata yang mengandung makna yang sebenarnya. Adapun diksi yang konotatif adalah pilihan kata yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Diksi yang sinonim adalah diksi yang maknanya sama atau hampir sama dengan diksi lain. Sinonim dapat dilihat pada diksi-diksi senang, bahagia, gembira, sukacita, pintar, pandai, cerdas, lezat sama dengan enak, nikmat atau indah sama dengan elok, sama dengan cantik. Dengan penggunaan bahasa sehari-hari, seringkali kita menemukan penutur yang mengatakan naik ke atas atau turun ke bawah. Homofon, homograf, dan homonim. Diksi yang homofon adalah diksi yang pelafalan atau pengucapan serta penulisan sama, tapi makna berbeda. Diksi yang homograf adalah diksi yang penulisannya sama, tetapi pelafalan serta makna berbeda. Diksi yang homonim adalah diksi-diksi yang memiliki penulisan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Ada kalimat efektif dan kalimat efektif. Untuk itu, seperti contohnya, rapat itu belum menemukan solusi untuk penanggulangan virus corona. Dalam rapat itu belum menemukan solusi untuk penanggulangan virus corona. Paragraf disebut juga alinea. Kata paragraf diserap dalam bahasa Indonesia dari kata Inggris paragraf. Sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama. Kata Belanda itu sendiri berasal dari kata Latin paragraf yang berarti mulai dari baris baru. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, satu paragraf hanya menjelaskan atau menguraikan satu ide pokok. Yang kedua, paragraf terdiri atas lebih dari satu kalimat. Yang ketiga, kalimat yang membangun paragraf saling berhubungan dengan kalimat yang lain. Ide pokok setiap paragraf dalam sebuah karangan memiliki keterikatan. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf berdasarkan posisi kalimat utama, yaitu paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal, paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir, lalu paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya berada pada baris pertama dalam sebuah paragraf dan diperjelas atau diulangi lagi pada baris terakhir dalam paragraf tersebut.
Paragraf berdasarkan fungsi dalam karangan. Yang pertama adalah paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan ilmiah oleh kelompok masyarakat akademisi. Kegiatan ilmiah sendiri merupakan kegiatan yang bersifat resmi, sehingga ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ragam bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, cendikia. Ciri cendikia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang kedua, lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasannya dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir jenius. Contohnya, saat terjadi kekacauan di pasar, pencuri berhasil ditangkap sama polisi. Saat terjadi kekacauan di pasar, yang seharusnya kata sama diganti dengan seharusnya. Polisi berhasil menangkap pencuri. Untuk pembahasan 1-7, saya memilih buku Bahasa Indonesia Akademik dari penulis Dr. Resnita Dewi STTSM Hum. Berpidato. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan, informasi, atau ajakan kepada audiens secara lisan dengan tujuan tertentu seperti memberikan informasi, memengaruhi, dan menghibur. Struktur pidato yang pertama, pembukaan, salam pembuka, sapaan kepada hadirin, ucapan syukur. Yang kedua, isi, penyampaian pokok bahasan secara jelas, secara jelas dan urut. Yang ketiga, penutup, kesimpulan, harapan atau ajakan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ciri-ciri pidato yang baik. Pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan santun, isi sesuai dengan tema, disampaikan dengan percaya diri, dan memiliki tujuan yang jelas. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat seseorang untuk mengajukan permohonan bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Struktur surat lamaran kerja yang pertama, tempat dan tanggal penulisan, perihal dan lampiran, alamat tujuan, salam pembuka seperti asal informasi lowongan. Yang keenam, isi identitas, pendidikan, pengalaman, kemampuan, ability. 7, penutup atau harapan supaya diterima. Yang ke-8, salam penutup, dan yang ke-9 atau yang terakhir, tanda tangan dan nama lengkap. Ciri-ciri surat lamaran kerja yang pertama, menggunakan bahasa baku dan formal, singkat, jelas, dan sopan, menunjukkan kemampuan serta kualifikasi pelamar. 10. Penulisan kutipan. Kutipan adalah pengambilan atau kalimat dari sumber lain untuk memperkuat tulisan. Jenis kutipan yang pertama, kutipan langsung, mengambil kalimat persis seperti sumber asli, menggunakan tanda petik jika kutipan pendek. Sebagai contoh, menurut Tarigan 2013, kutip membaca merupakan proses memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Kutipan tidak langsung yaitu menyampaikan kembali isi sumber dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna. Contoh, menurut Tarigan 2013, membaca merupakan proses memahami pesan yang disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Fungsi kutipan yang pertama, memperkuat argumen, menghindari plagiarisme, memberikan penghargaan kepada penulis sumber, dan yang terakhir, menambah kredibilitas tulisan. Untuk buku yang saya pilih yaitu Bahasa Indonesia Akademik, mata kuliah pengembangan kepribadian.